tapi kami harus lebih menghargai Sang Pencipta. Berkatilah Tuhan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita diberi kekuatan, kesehatan, terutama saya pribadi sangat bersyukur. Ya, hampir saya nelpon Pak Timotius untuk tugas serbu ini karena saya dalam keadaan tidak sehat. Kita akan sama-sama kembali membaca dalam surat Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai yang keempat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, jadi iman yang datang dari firman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan terbukti sama dengan firman membuktikan ciptaannya. Ya, teruskan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini fakta. Sang Pencipta menciptakan. Kita seringkali salah paham. Kita lebih menghargai ciptaannya daripada menghargai yang menciptakan. Inilah kita dalam satu kekeliruan, seringkali kita tidak menyadarinya. Yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini luar biasa ya. Belum ada saya kira manusia biasa yang mati setelah mati ya bisa berbicara, belum ada ya. Ya, manusia dikatakan ia masih berbicara sesudah mati, belum ada. Kecuali ini Yesus ya saudara, kecuali Yesus. Kalau manusia tidak ada. Nah sekarang kenapa korban Habil lebih baik daripada korban Kain ya? Dua-duanya anak Adam. Anak pertama Kain, anak kedua Habil. Ya, jadi dua-duanya anak Adam. Kain yang awal, yang pertama, Alkitab mengatakan yang diciptakan semula bukan yang rohani, tapi yang jasmani, yang badani. Ada Adam awal, ada Adam akhir, yang nafsani dan yang rohani. Kita belajar sejarah, karena sejarah ini nubuatan yang digenapkan ya. Kalau tidak mau belajar, kita tidak ngerti sejarah. Hingga kita kayaknya mendengar dongeng, kata orang, dan lain sebagainya. Nah kenapa korban Habil dibenarkan, dikatakan lebih baik dari korban Kain? Ya, kenapa korban Habil ini suatu ternak yang disembelih mengeluarkan darah. Tapi korban Kain sebagian dari hasil tanah, hasil bumi. Sama-sama kita berkorban, sama-sama berbuat kepada Tuhan. Tapi ada yang
diterima, ada yang tidak. Apakah Tuhan tidak adil? Oh, sangat adil. Karena apa? Karena korban Habil ini merupakan satu menggenapkan rencana Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka menutup ketelanjangan dengan daun ara, tapi Tuhan menutup dengan kulit binatang. Jadi ada korban yang mengeluarkan nyawa atau darah. Nah, untuk menggenapkan semua ini, kebenaran yang dari Tuhan ini bukan kebenaran manusia. Nah, kita nanti juga sama-sama kita ini anak Tuhan. Ya, yang dilahirkan lebih dahulu adalah nafsani, baru yang rohani. Nah, kita mengikuti yang nafsani, yang kelihatan, atau mengikuti yang rohani, yang tidak kelihatan. Karena ada tanda darah, keselamatan itu ternyata harus ada tanda darah. Dimulai daripada darah binatang ya. Darah binatang yang tadi saya katakan penutup ketelanjangan itu adalah kulit binatang yang disembelih. Yang mengeluarkan darah bukan hasil dari cocok tanam. Kita baca Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, tanah Mesir ini gambaran dunia ini. Lambat atau cepat dunia ini akan dihukum. Oleh Tuhan dimusnahkan. Ya, entah waktunya itu sudah 100%, saya percaya. Maka saya lewat sakit ini, saya merasakan karena saya seperti ditusuk-tusuk saudara. Ya puji Tuhan saya kok bisa ini tadi ya. Begini saudara saya. Ya, kayak ditusuk, tapi saya dalam doa. Aku seperti ini rasa sakit apalagi Tuhan Yesus. Ketika dipaku, dia juga berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa kau tinggalkan aku, Bapa? Dia tidak salah. Tapi saya disadarkan, ternyata menanggung kesalahan saya. Menanggung dosa saya. Sampai kesakitan luar biasa mengeluarkan darah. Ini juga hari Paskah, kelepasan bangsa Israel keluar dari Mesir, harus ada tanda darah karena anak sulung akan dimusnahkan. Jemaat sulung. Jemaat sulung itu hidup dalam Kristus. Jemaat yang rohani. Jadi kita tidak cukup menjadi orang Kristen, tidak cukup menjadi pendeta. Wah rasanya kalau sudah jadi pendeta seperti saya ini rasanya luar biasa. Oh enggak saudara, saya benar-benar ditempa oleh Tuhan untuk makin paham siapa Tuhan yang saya sembah. Kalau saya memiliki pelayanan atau persembahan atau pengorbanan yang berkenan seperti Habil, walaupun saya mati masih bisa berbicara. Ya luar biasa ini. Saya renungkan firman ini memang luar biasa. Maka kalau kita belajar sejarah itu nubuatan. Jadi dimulai dari penyembelihan binatang,
penutup keteladanan Adam dan Hawa. Meningkat lagi pengorbanan yang berkenan, Habil menyembelih ternaknya, binatangnya, dan ternyata Kain tidak diterima, iri hati, sakit hati. Sama nanti Kristen yang pelayanannya mungkin tidak diterima, yang pelayanannya mungkin tidak diberi sesuatu yang meningkat dan sakit hati. Ya, kalau sudah sakit hati, membunuh Habil. Jadi yang benar itu selalu teraniaya. Seperti Yesus benar teraniaya. Sengsara, saudara. Walaupun benar, tapi disalahkan dan lain sebagainya. Apalagi kalau bicara demokrasi, yang benar justru kalah. Tapi yang tidak benar justru bisa menang. Ya, saya mengikuti berita tentang Sambu. Waduh, ngeri saudara. Ngeri kok terjadi seperti ini. Itulah dunia. Jadi kalau nanti sudah waktunya, sudah saatnya, tidak bisa mengelak. Tergantung saya dan saudara ini akan menjadi Kristen rohani atau bertahan dalam jasmani. Kalau Kristen rohani mempersembahkan yang berkenan seperti Habil anak Adam. Tapi kalau Kristen yang sekedar seperti Kain, berkorban pokoknya, tapi ditolak Tuhan, mukanya muram, hatinya panas, dan membunuh adiknya. Tetapi Habil masih bisa berbicara walaupun sudah mati. Sama dengan Yesus. Yesus juga sesudah mati bisa berbicara. Karena apa? Karena bangkit. Saya tuh merenungi firman itu hanya kagum. Tuhan kok sedemikian mengungkap rahasianya. Ya, Habil anak yang kedua, Yesus juga Adam yang kedua. Itu saya renungkan luar biasa. Berarti saya harus bisa menerima apa saja. Tidak boleh saya mengelak, tidak boleh saya menentang maunya Tuhan. Yang penting harus koreksi. Ya, saya harus mawas diri. Apakah pelayananku benar atau pelayananku salah? Ini saya harus bertanya. Kalau pelayanan salah, mau kayak apapun ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau pelayanan benar, diterima oleh Tuhan yang digenapkan di dalam Yesus. Yesus tanpa salah, dicaci maki. Ya saudara. Dibenci, bahkan harus mati di atas kayu salib, dipaku. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya, tadi malam saya masih, dari saya tidur, saya berdoa mengingat Eloi, Eloi, lama sabatani. Jeritanku. Kiranya Tuhan mendengar, karena saya merasa ditusuk sakitnya baru ini. Saya merasakan sakit seperti baru kali ini. Luar biasa. Tapi yang heran tadi, ya saya dari kamar kecil, terus saya kok bisa berdiri baik, bahkan sekarang ini. Saya bisa duduk yang penusuk itu seperti tidak ada lagi. Hanya biasa lemah orang tua. Maka saya minta maaf. Kalau saudara mungkin sakit, aku tidak bisa besuk. Aku besuk dari rumah mendoakan saudara.
Jangan dianggap gembala lupa dengan domba. Maaf saudara, aku sudah tua. Nanti fellowship pertama tanggal 6 September. Aku belum bisa datang. Padahal itu pelantikan pengurus wilayah. Ya, jadi saya tidak bisa. Pertama saya ketua, tentu yang tidak senang, tidak apa-apa. Aku dicaci maki, diapakan, tidak apa-apa. Aku pernah disanjung, aku pernah ditinggikan. Kalau saatnya aku dicaci maki, itu perjalananku bersama Yesus. Yesus ketika mengadakan mujizat disanjung, diikuti berbondong-bondong beribu-ribu orang. Tapi ketika mau disalib, murid yang terdekat saja, Petrus menyangkal. Ya, itu menjadi penghiburan buat saya. Enggak, saya makin belajar. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus dimakamkan, dikuburkan. Tapi dia masih bisa berkata-kata ketika Yesus bangkit. Yesus bisa berkata-kata. Murid tidak tahu. Tapi Yesus menyatakan, aku seperti Habil mati berkata-kata. Kalau begitu saya dan Sarah nanti, kalau benar di hadapan Tuhan akan sama seperti Habil. Akan sama seperti Yesus. Ayo kita baca saudara. Di dalam Lukas pasal yang 24, ayat 36 sampai 48. Lukas 24, ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Berkata, sudah mati, bisa berkata-kata. Dan berkata kepada mereka, pada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. bahwa mereka menyangka bahwa Yesus sebagai hantu. Jadi kalau saya dan saudara nanti bisa hidup dan bangkit, yang mereka karakter daging menganggap hantu, menakutkan begitu. Terus, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Terus, lihatlah tanganku dan kakiku. Fakta tanganku, kakiku. Aku sendirilah ini. Ya. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Kalau hantu tidak ada daging dan tulang. Tapi Yesus ada daging dan tulang karena dia menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Terus. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Adakah kamu makanan? Ya, adakah kamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa
harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Harus aku. digenapi semua yang tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa Ya, dan kitab nabi-nabi Jadi, dan kitab Mazmur. bukan Musa, Mazmur, tapi kitab nabi-nabi terus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, Katanya kepada mereka, adakah tertulis demikian? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. segala bangsa mulai dari Yerusalem tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan terus. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Iya, ini genap. Saudara. Jadi kita tidak salah mengikut Yesus, tidak salah sama sekali. Ya, saya dan saudara perlu menghormati, terutama saya. Saya perlu menghormati dia di atas segalanya. Saya sebenarnya ya tidak terlalu akan menugaskan ya saudara yang lain. Saya dulu semua pelayanan di cabang-cabang di Winongsari, waduh saudara, masih ke Banjar, masih 1 minggu, tiap Kamis Bapak itu ke Coelo saudara. Ini pelayanan suara lantang keras. Sejarah saya berbicara terlalu keras, ya sejarah saya kena penyakit hernia itu, orang terlalu keras, pecah selaput itu. Saya terasa, hingga sekarang saya sudah tua, ya ini adanya. Jadi tidak bisa anak kalau bapaknya masih muda, wah senang setelah tua, tidak senang, tidak boleh. Anak yang mengerti pada orang tua, bapak masih muda dihormati, setelah tua juga dihormati, tenaganya jauh berbeda. Saudara Bagio pulang dari rumah sakit, aku belum bisa tilik. Saudara. Tadi mau tilik tadi pagi, waduh sakit lagi. Ya sudah. Ya ini kalau semua tidak memaklumi, adanya cuma menyalahkan. Wah Bapak Gembala, beda dengan dulu. Kalau sekarang ini, sok enak. Ya memang tak akui. Tak akui, saudara. Jauh bukannya berbeda, jauh dengan dulu. Maka saya banyak menugaskan Pak Timotius. Untung dia berkomitmen. Tugaskan saja Om. Wah. Saya bersyukur sekali. Ya kalau memang ini pendamping untuk melayani Tuhan yang dipakai Tuhan. Saya bahagia, bahkan saya bangga. Ya, ini fakta yang harus kita percayai bahwa Yesus ya bangkit. Kebangkitan Yesus ini membuktikan dia hidup. Kita bukan ikut nabi yang mati. Kalau orang mengikut nabi yang mati, ya, diikuti, disembah dia tidak bisa. Yang perlu kita sembah adalah Yesus hidup, berkata-kata, menggenapkan, dia menjadi korban, mengampuni dosa, menutupi dosa, maka harus ada berita pertobatan, bertobatlah. Kalau seorang pendeta takut menyampaikan berita pertobatan, berarti itu bukan utusan Kristus. Tapi dia adalah seakan-akan ya hanya sebagai kain pengorbanannya yang sembarangan. Tapi tidak sebagai Habil
yang rela mengorbankan dirinya. Ini saya renungkan, oh Tuhan. Maka kalau terjadi apa-apa, sampai kembali kepada Alkitab. Kalau saya sudah benar di hadapan Tuhan, sudah selesai. Tidak perlu berpikir yang bermacam-macam. Karena saya tahu, Yesus benar-benar yang kusembah. Dia mati, dia bangkit, dia berkata-kata, banyak saksi. Ya, bukan hanya kata orang, kata A membelokkan ini, kata B membelokkan ini, kata C membelokkan ini. Dengan, ya sudah, dengan caranya, dengan kemampuannya, kepikirannya, yang semua berkarakter daging. Bukan berkarakter roh. Ya, ayo kita baca. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah ini yang kita rindukan, saudara. Saya mati kapanpun. Apalagi tempat pemakaman sudah tak persiapkan, saudara. Sesiap. Cuma tanggung jawab adalah sidang jemaat. Ya, saya memohon kemurahan Tuhan, jangan terjadi seperti gereja-gereja lain banyak GPDI yang menjadi geger, jadi perebutan yang tidak pernah terselesaikan. Nah ini, kami berdoa jangan terjadi Tuhan. Seperti Surabaya. Dari almarhum pendeta Indiono langsung ganti. Ya, setelah itu meninggal langsung ganti lagi. Ganti, monggo. Tapi tidak terjadi suatu pertengkaran. Mana yang baik Tuhan? Mana yang menjadi kehendak Tuhan? Bukan untuk diperebutkan. Perkara rohani, ini perkara perbuatan yang berkenan. Yesus kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati, akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran. Jadi kalau saya di dalam yang mati dan bangkit bisa berkata-kata, saya juga akan nanti mati, bangkit, dan bisa berkata-kata. Bukan seperti Kain. Ya saudara, mati ya sudah karena terkutuk. Fisik kita mati, semua mati. Semua, tidak ada terkecuali. Pendeta, romo, jemaat, tua-tua gereja, jemaat biasa, akan mati. Tapi apakah kita mati dalam Yesus? Dalam yang rohani. Pengorbanan yang berkenan. Pelayanan yang berkenan. Ibadah yang berkenan. Apa cuma sakar PDW. Ini Tuhan yang menilai. Manusia tidak ada yang bisa menyanjung diri. Saya paling. Ya, tidak bisa. Semua nanti yang menilai. Tuhan, ini benar di dalam yang benar. Ini salah di dalam yang salah. Yang salah itu iblis. Berarti kalau bertahan dalam dosa, ya bertahan dalam iblis. Tapi kalau kita berubah jadi yang benar, kita adalah pindah. Dari mati, bangkit, dan hidup. Ini pengharapan kita. Jadi bukan mati terus bangkit dihukum itu enggak.
kita mati, bangkit, kita hidup. Itu harus kita renungkan, saudara. Jangan berbangga dengan sesuatu yang ada dalam dunia. Pak Timotius seringkali menekankan itu. Jangan berbangga dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Kalau dia yang menekankan, pantas. Ya, tapi kalau yang menekankan saya mungkin ya kurang pas. Kalau Pak Timotius yang menekankan. Jangan bangga dengan apa yang dalam dunia. Tapi saya juga menekankan, jangan aku berbangga diri dengan apa yang saya dapatkan di dalam dunia. Jangan. Yang saya kejar harus soal hidup di dalam yang benar. Yesus adalah yang benar. Kisah Rasul pasal 24 ayat 15. Kisah Rasul pasal 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Nah ini nanti. Yang mengerikan, saudara, yang mengerikan kalau kita sembrono, bangkit. Sama-sama. Tetapi yang satu hidup bisa berkata-kata, yang satu hanya kertak gigi. Siang malam kertak gigi. Kesakitan yang tidak pernah selesai. Benar saudara, saya membayangkan, saya sakit sekarang ini, justru saya dididik oleh Tuhan. Untuk belajar paham bagaimana maunya Tuhan. Aku tidak mengeluh, aku cuma Tuhan berikan kekuatan. Selalu saya berkata-kata dengan Tuhan. Dalam doa itu, Tuhan berikan jawaban selalu menghibur saya. Saya dalam penghiburan, faktanya sekarang. Saya bisa menyampaikan firman Allah dengan penyakit saya yang, waduh saudara, aku tidak kuat, tenang, tidak kuat. Wah kalau misal seperti tadi malam gini, saya tidak konsen. Soalnya terus gini. Gini terus saudara. Cas kayak, waduh tapi puji Tuhan. Ini saya hanya kagum dengan Tuhan. Lah kalau kagum saya dengan Tuhan, kenapa toh aku kok tidak mau mengikuti, mentaati? Aku mengejar yang fana, yang sebenarnya. Apakah yang fana tidak perlu? Oh sudah perlu, sangat perlu. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sudah disediakan kok. Buah pohon dalam taman. Makanlah dengan bebas. Berarti diberkati, saudara. Kepentingan kita jasmani diberkati. Tidak boleh meremehkan, tapi tidak boleh memberhalakan. Tidak boleh meremehkan berkat-berkat dunia ini. Ya saudara, kalau gereja kita tidak diberkati, wah, saya baca Sesanggen yang nanti Natal 1.900.000. Ya puji Tuhan, kita sangat mudah membayar 1.900.000. Ya saudara, walaupun gereja desa disamakan dengan gereja yang di kota termasuk tempat Bapak Pendeta Andi yang kaya raya dan lain sebagainya. Puji Tuhan, saya berterima kasih. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran. Ya, aku ada keberanian mendidik tentang korban yang benar. Kalau ada yang menyepelekan, ya haknya toh. Tapi saya harus berani, kata Elia, beri aku dulu roti bundar kecil. Terlalu tegel Elia pada janda Sarfat. Baru kamu dan anakmu. Waduh, padahal orang melarat. Ya, karena kata firman Allah, ini dasarnya Elia.
Karena kata firman-lah gandum dan minyak. Tidak akan habis sampai turun hujan. Perempuan itu mengenal, melakukan firman-lah. Jadi kenyataan. Dulu saudara bagaimana? Dulu Kali Putih bagaimana? Sekarang bagaimana? Ya, karena kami ada keberanian mengajar firman Allah. Dan ternyata saudara-saudara diberkati Tuhan. Luar biasa. Itulah sebabnya kita mengharapkan nanti akan terjadi satu kebangkitan semua. Ya, semua akan bangkit yang bisa berkata-kata. Habil, bukan Kain. Tidak dijelaskan Kain mati, bisa ngomong, tidak ada. Yang lain juga tidak ada. Nabi-nabi tidak ada. Hanya Yesus mati, bangkit, bisa berkata-kata. Ya karena apa? Karena benar. Saya dan saudara nanti juga akan bahagia. Mati dalam yang benar, bangkit. Waduh, seneng sekali. Saya membayangkan itu saudara. Karena apa? Usiaku sudah lanjut. Jadi tidak tahu berapa lama aku dipanggil pulang Tuhan. Berapa lama istri saya dipanggil pulang Tuhan. Dia sakit yang besok harus. Wah ya puji Tuhan. Semuanya aku tetap bahagia, kami berdua tetap bahagia. Bisa menerima semuanya. Kok yo pas selesai periode sebagai ketua wilayah saudara. Kok yo pas dilalah kok yo perpisahannya di sini semua hanya puji Tuhan. Tapi fellowship pertama besok di Gesing. Aku hampir pasti tidak bisa. Kalau aku sehat pun nganter ibu terapi. Karena saya suruh opnam, tapi ibu milih sering terapi. Ya puji Tuhan, semuanya didikan yang dari Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh hidup tidak sembrono. Ya mengutamakan Tuhan. Walaupun begitu, ibu malam bangun berdoa jam. Kalau tadi malam saya tidak bisa tidur. Ya saya tidak bisa tidur, jam 11 saya bangun. Saya mau baca Alkitab terlalu panjang, juga tidak berani. Tapi saya ada Alkitab yang asli, bukan baca dari tab. Jadi saya bisa baca, tahu-tahu sudah jam 1, ya saya komen, saya salah nulis. Sudah jam 2, mari saudara-saudara doa bersama. Diperingatkan baru jam 1 Pak. Oh iya, saya minta maaf. Inilah orang tua. Serba salah saudara, tapi mereka semua memaklumi. Nantung tentang hal ketekunan, kesungguhan mereka mengakui. Dan saya bukan pamer, bukan cari apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Roma 6 ayat 5. Roma 6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Ya, kalau kita sudah menjadi satu dengan apa dalam kematian Yesusnya huruf besar. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini saudara, yang perlu kita harapkan, harga mati. Jangan ditukar-tukar dengan yang lain. Harga mati. Itu monggo saudara menerjemahkannya bagaimana aku tidak ngerti. Harga mati saudara mungkin beda dengan saya. Mungkin beda dengan yang lain, tapi harga mati. Kalau aku mati bersama-sama dengan Yesus, aku akan bangkit bersama-sama Yesus. Kalau aku menderita bersama Yesus, akan mulia bersama dengan Yesus. Jadi tidak ada sesuatu yang ya
Tidak berhasil itu tidak ada. Saya pikirannya hanya iya, dan iya. Maka saya tidak walaupun ditusuk-tusuk, saya tidak merasa menderita. Waduh, kuatkan Tuhan. Jadi gosok ini, gosok. Waduh. Ya kayak gitu sudah. Kok sakit kayak gitu gimana? Nah itu saya diingatkan. Yesus dipaku. Waduh. Dipaku. Waduh. Eloi. Kakinya dipaku. Eloi lama sabatani. Kenapa kau tinggalkan aku Bapa? Itu manusiawinya. Saya teringat ke situ. Nendak saya ngerasa kayak aku enggak seperti itu. Saudara. Ya hanya sejarah Yesus mati, bilur-bilurnya, wah cambuk ceter. Waduh, ceter, waduh. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Oh, ya Tuhan, terima kasih. Sejauh mana didikanmu kepada kami hamba-Mu siap. Seberat apapun sudah dipikul, sudah ditanggung oleh Tuhan. Saya siap. Karena saya siap mati, siap hidup. Mati bersama Yesus, hidup juga bersama dengan Yesus. Siap. Tidak ada yang saya tolak. Seadanya hanya benar-benar ini saya berguru kepada Tuhan. Bukan teori, bukan hanya berguru pada Alkitab. Tapi apa yang dirasakan Yesus dalam penderitaannya. Aku merasakan. Hingga saya nanti merasakan kematian. Satu dalam kematiannya. Juga akan satu dalam kebangkitannya. Ini tidak mungkin bisa diterima bagi orang yang tidak mau bertobat. Tidak mungkin bisa. Karena kerajaan surga itu dasarnya bertobat. Hingga dosa itu diampuni. Hingga hidupmu bersih. Ya saudara, benar-benar bersih. Tujuannya ke sana. Maka kalau kita berbuat segala sesuatu dengan ikhlas itu, arti kebersihan hati. Tapi kalau maju mundur, ya. Aku tidak nyalahkan, cuma aku mengajar. Supaya saudara itu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan yang utama. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Nantinya saudara, kita akan mendapat upahnya. Karena sudah ada manusia biasa yang merasakan sama dalam penderitaan sengsaranya. Dan dia yakin sama dengan kemuliaannya. Ya saudara, sekali lagi. Apa yang saya rasakan itu pelajaran. Hingga saya benar-benar, oh Tuhan, Eloi lama sabatani. Kenapa kau tinggalkan aku, Bapa? Dan setelah selesai, dia menyerahkan nyawanya. Ya setelah selesai semuanya, dia mendukkan kepala, dia berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk saya. Kenapa saya tidak menghormatinya? Kenapa saya tidak menghargainya? Tuhan ampuni aku. Kalau aku mendapatkan berkat uang, aku menghormati ini dari Tuhan. Wah, luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika dididik dalam penderitaan, kenapa? Aku tidak bisa menghormati, oh Tuhan, Engkau menderita seperti itu untuk saya. Kalau saya juga harus menderita untuk Tuhan, kenapa? Aku harus mengelak, Tuhan, ampuni hamba-Mu. Ini yang terbesit dalam hatiku dan doaku. Kalau aku dalam penderitaan seperti itu, oh Yesus lebih menderita. Ya dipaku. Ceter kiri kanan dan kakinya dipaku. Bermahkotakan itu dicambuk 40 kali.
Kayak apa saudara? Ditusuk lambungnya, darah mengalir. Masih bisa berkata-kata. Dia mati bangkit dan bisa berkata-kata menggenapkan nubuat yang dialami oleh Habil. Mati tapi masih bisa berkata-kata. Dan saudara nanti, kalau memang benar-benar rela menderita, rela mati bersama Kristus, apapun berapapun bayarannya, kita akan dimuliakan. Kita juga akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Surat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini Paulus. Aku serupa dengan kematiannya. Dalam penderitaannya serupa terus. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini manusia biasa seperti saya. Saya dinamakan Paulus oleh kakak saya karena saya punya karakter jahat sebelumnya, dia tahu persis. Maka setelah bertobat dinamai Paulus. Timotius nama tak berikan. Karya yang mendampingi saya ternyata jadi fakta, jadi kenyataan. Semoga semua itu langgeng. Semoga ini bukan sekedar nama, tapi memiliki satu karakter kepatuhan, ketaatan, kesungguhan yang ku kehendaki. Ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini benar-benar aku menceritakan apa yang ku alami. Bukannya dongeng, bukan kesaksian orang lain, tapi aku tidak merasakan sakit. Aku belum pernah sakit seperti ini. Belum pernah, saudara. Kalau dikatakan saraf, aku tidak ngerti secara teori dokter. Karena waktu aku ke Banjar jatuh, di kamar mandi saya ditanya oleh istri, didampingin enggak Pak? Ora usah. Toto anjlok dok, jeluk, wah, dier jatuh. Sekali lagi berdiri, enggak ngerti lagi. Kira datar dong, mata kabur itu. Jatuh 2 kali, apakah itu? Tapi dulu saya saraf kejepit tidak sakit seperti ini. Kalau ini kok ditusuk sampai perut ini. Ditusuk sampai, waduh saudara. Luar biasa. Tapi justru aku dididik mengenal penderitaannya. Mengenal sengsaranya. Bukan hanya kata orang, mengenal Paulus. Aku juga mengenal, ternyata seperti itu bukan sakit biasa. Ya, tapi benar-benar ditusuk. Waduh, luar biasa sakitnya. Perut itu sampai saya pegang gitu. Rasanya sakit sekali. Tapi puji Tuhan ini, luar biasa Allah. Yang memberikan satu kekuatan pada saya. Sampai kapan kekuatan? Monggo Tuhan. Aku pasrah saja. Manut saja. Aku kadang-kadang mereka-reka. Menggunakan pikiranku sendiri. Padahal pikiranku bukan pikiran Tuhan. Mereka-reka. Berpikir, mengatur, merekayasa dalam saya. Yang pasti jadi adalah kehendak Tuhan. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, wah, ya saya akan mengalami seperti hambanya. Rasul Paulus menderita bersama-sama, dimuliakan bersama-sama, mati bersama-sama, dibangkitkan bersama-sama. Yang orang mati tidak bisa ngomong, Yesus bisa ngomong, Paulus bisa ngomong, saya dan George juga bisa ngomong. Yang tidak bisa ngomong, dibangkitkan masuk dalam api neraka.
Kertak gigi siang malam. Ngeri, saudara. Penderitaan sekarang jauh dibandingkan penderitaan yang akan datang. Sekarang hanya sementara. Tapi nanti, nah itulah, saudara, kategori masuk keturunan Adam sebagai Habil atau keturunan Adam sebagai Kain. Kalau keturunan Adam sebagai Kain ditolak. Kalau keturunan Adam sebagai Habil diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus di dalam satu kesungguhan. Ya, kita harus paham untuk kita diterima itu ternyata ditandai dengan sikap selalu patuh, taat kepada firman. Tidak diotak-atik, wah begini, wah begitu, kalau begini, saya begitu. Tidak, ternyata patuh, taat. Contohnya siapa dalam perjanjian baru, perjanjian lama? Nuh. Diucapkan dalam perjanjian baru, seperti Nuh. Nuh taat, perintah. Berapa korban itu tidak diperhitungkan. Membuat bahtera. Berapa pengorbanan kita untuk hidup dalam bahtera keselamatan dalam Yesus. Kalau orang kali itu apalagi saya. Paling bangun tidur mandi. Habis mandi mungkin minum-minum. Habis minum saya ibadah. Tapi kalau yang jauh-jauh kayak apa, saudara? Belum kalau hujan. Belum kalau dan lain sebagainya. Tapi apakah bisa patuh dan taat? Kalau Nuh taat. Suruh membuat bahtera, membuat. Karena dia percaya dalam firman Allah. Akan terjadi hukuman menimpa dunia ini. Dengan air bah. Penyelamatannya hanya masuk dalam bahtera. Penyelamatan saya dan saudara hanya masuk di dalam Kristus Yesus. Bahtera keselamatan. Jangan mendengarkan kata orang terus diotak-atik. Iya, malah penak kuwi ya. Wah malah gampang itu ya, jangan. Dengarkan firman Allah, perintahnya, buat bahtera, buat. Tidak usah berkata mahal dan lain sebagainya. Mahal harganya harus dibayar. Memang di dalam keselamatan untuk mengangkat kutuk harus membayar harga. Kita baca ayat yang terakhir Lukas 17 ayat 25 sampai 27. Lukas 17 ayat 25 sampai 27. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan sama mereka zaman semua. Nuh. Makan minum sama, saudara. Wah, makan nenek minum ini enak wis. Ya saudara, cuma saya sudah sangat dibatasi. Oh, makan minum enak. Tapi kalau lupa bahtera, lupa keselamatan dalam Kristus, hati-hati, saudara. Memang harganya sangat mahal. Ya maaf, kalau jemaat sini tidak dikirim jemaat dari luar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Tuhan mau menggenapkan firman-Nya. Bisa terjadi semuanya ini. Karena Tuhan menggenapkan janjinya. Mari pemain musik.
Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, bab Dia Tuhan. Ya. Tuhan yang benar. Dia bahtera keselamatan. Tidak ada yang lain, saudara. Jangan ditukar dengan perkara yang bersifat sementara. Tetapi pertahankan Yesus adalah Tuhan. Setiap bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dialah Tuhan. Ya Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah. Sekali lagi, nanti Pak Timotius tampil ke depan tumpin dalam doa. Dialah Tuhan. Ya Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap Engkaulah Tuhan yang sudah mati dan bangkit, membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah adalah pribadi kebangkitan dan hidup. Jikalau Habil oleh iman masih berbicara walaupun dia sudah mati,
darah Habil berteriak kepada Tuhan. Tetapi darah Yesus lebih kuat daripada darah Habil. Yesus mati dan bangkit. Yesus bisa berkata-kata, bisa berbicara, bahkan menyampaikan firman-Nya kepada murid-murid pada waktu itu. Dan ketika Tuhan berjumpa dengan murid-murid, Tuhan berkata, damai sejahtera. Itulah yang sangat kami butuhkan, damai sejahtera dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Darah Yesus berbicara lebih kuat, dibuktikan dengan kebangkitannya, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Sehingga dosa yang dikalahkan itu, dosa yang dihancurkan oleh Tuhan, akan membawa damai sejahtera bagi setiap murid-murid. Tuhan, kami harus mau menyatu dengan kematian untuk kami juga bisa menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Jikalau kami masih mempertahankan ego, keakuan, kesombongan, maka kami belum bisa menyatu dengan apa yang sama dengan kematian-Mu Tuhan. Tetapi kalau kami rela, seperti Tuhan Yesus merelakan diri untuk disalibkan dan menjadi korban, demikian juga kami, walaupun bentuk kematian itu tidak sama persis secara hurufiah, tetapi kami boleh mati bersama-sama dengan Tuhan, mati bagi diri kami sendiri. Maka firman-Mu berkata, jikalau kami menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kami juga akan menjadi satu dengan apa yang menjadi sama dengan kebangkitannya. Tuhan, inilah saatnya kami umat-Mu harus mengalami penyatuan dengan pribadi Kristus. Sampai penyatuan itu di dalam kematiannya, supaya kami gereja Tuhan boleh dibangkitkan, menang atas dosa, menang atas dunia ini. Tuhan, kami tidak mau tetap tinggal dalam kelemahan rohani kami. Kami tidak mau dininabobokan oleh dunia ini. Tetapi kami harus mau menyatu dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Memang penyatuan dalam pribadi Kristus itu tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Tetapi di balik penderitaan itu ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berikan hati kami untuk memandang Engkau Tuhan, untuk tetap berharap percaya, supaya kami benar-benar bisa menyatu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu, kalau itu semua adalah bagian daripada rencana Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami dalam kelemahan, kelesuan. Tetapi justru disitulah Tuhan nyatakan ada kuasa, kekuatan dan kebangkitan untuk kami boleh menerima kemuliaan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Berikan kekuatan senantiasa kepada hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala, supaya dalam penderitaan secara jasmani yang dialaminya,
Ini membawa kepada kemuliaan Kristus untuk semakin dinyatakan di tengah-tengah pelayanan hamba-Mu. Terima kasih, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi semua saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Seperti yang saya katakan, Pak Sarijo, Pak Timotius, Esti, Denny, nanti di belakang saja kita mau ngomong ya, puji Tuhan.